Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat saja ya. Dan semoga pandemi ini nggak ngalangin kalian untuk tetap terus beraktivitas secara produktif serta bermanfaat. Nah, di video kali ini pertama-tama kenalin dulu nih kita dari kelompok 3 Prodi eh, Teknologi Industri Pertanian Universitas Pajajaran yang akan sharing-sharing sedikit nih tentang ERP atau kepanjangannya adalah uh, System Enterprise Resource atau dalam bahasa Inggris Enterprise Resource Planning. Nah, uh, aku mau berbagi sedikit nih tentang pengertian apa Enterprise Resource Planning ini. Menurut dalam Wijaya dan Danudarto, sistem Enterprise Resource Planning yang memberikan solusi untuk mengintegrasikan dan mengendalikan seluruh proses bisnis yang ada dalam suatu organisasi. Nah, software ini menjanjikan keuntungan mulai dari meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan profitabilitas. Nah, hal spesifik yang akan kita bahas di sini adalah penggunaan aplikasi ERP berbasis digital, yaitu adalah software Odoo atau aplikasi Odoo ini merupakan salah satu enterprise resource planning yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan bersifat open source. Jadi teman-teman semua memiliki akses bebas untuk mendapatkan aplikasi. Terus Odoo ini memiliki beberapa modul yang sangat bermanfaat. Kalau teman-teman misalnya punya usaha atau bisnis gitu loh, bisa nih pakai modul-modul yang ada di Odoo ini dalam perencanaan bisnis teman-teman gitu. Misalnya teman-teman punya usaha koperasi simpan pinjam. Nah, teman-teman bisa nih pakai modul accounting di software Odoo ini. Jadi bisa bermanfaat banget. Nah, untuk gambaran lebih jelasnya, kita mau sharing-sharing nih tentang studi kasus yang kami jalani menggunakan software ini. Yang pertama adalah modul kontak. Nah, di modul kontak ini sebenarnya modul kontak ini sesuai dengan namanya ya, dia tuh berisi tentang data-data para pelanggan yang pernah memesan atau pernah, sedang, dan potensi pelanggan yang akan memesan di uh, di usaha yang teman-teman jalani. Nah, data-data ini bisa teman-teman dapat dari form feedback berupa maybe some petak saran atau kritik gitu. Nah, teman-teman bisa dapetin beberapa data tentang pelanggan yang akan teman-teman dapat dari form feedback ini. Nah, untuk tempatnya kita teman-teman klik di pojok kiri atas, yaitu buat, kotak hijau bertuliskan buat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini terdapat beberapa kolom berupa nama, nama calon pelanggan atau ya teman-teman. Lalu ada kolom alamatnya, ada kolom teleponnya, ponselnya, emailnya, dan lain-lain. Yang bisa diisi sesuai dengan data diri yang teman-teman dapat dari data yang misalnya teman-teman ambil seperti contohnya form feedback tadi. Nah, untuk membuatnya mungkin kami mau kasih contoh aja deh. Nah, kolom nama ini misalnya namanya Susilo Tiono. Nah, yang beralamatkan di Jalan Setiabudi nomor 12, Kota Bandung.
di Jawa Barat. Lalu ada oh iya ada kolom tengah nih berupa posisi kerja. Nah, kita diisi sesuai dengan data yang teman-teman dapat. Misalnya si Susilo ini dia adalah pegawai kantor begitu. Lalu dengan nomor telepon sesuai yang teman-teman dapat serta email dan lainnya. Kurang lebih begitu. Nah, setelah modul kontak tadi, kami juga melakukan beberapa modul, yaitu adalah modul produksi yang mungkin akan dijelaskan oleh Teh Rosanti. Enggak, Teteh? Ya, makasih Kang Kiki. Halo teman-teman, kenalin aku Rosanti. Di sini aku akan menjelaskan tentang modul produksi. Modul produksi ini yang menjelaskan apa produk apa aja yang teman-teman akan jual dan bahan-bahannya apa aja, kayak materialnya apa aja yang menunjang untuk pembuatan si produk itu. Jadi tadi yang pertama teman-teman klik dulu produksi, kemudian teman-teman bisa langsung aja kasih ada tools yang di atas itu produk, kemudian klik produk juga. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini yang udah kami buat. Nah, untuk simulasinya teman-teman bisa misalkan teman-teman mau buat menu baru nih, kita klik buat. Nah, di sini akan muncul ada nama produk dan sebagainya. Jadi kita coba aja kayak jusnya namanya jus nanas. Nah, jus nanas. Kemudian jus nanas ini dapat dibeli dan dapat dijual. Kita centang 2 nih. Ini kita centang. Kemudian kita ke bawah. Sini tuh ada tipe produk. Tipe produk ini kan ada storable, ada jasa, dan ada produk konsumsi. Karena ini bentuknya jus ya teman-teman. Jadi produk ini produk konsumsi gitu. Terus ada kategori produk ini kita call aja. Terus di sini ada harga jual. Harga jualnya karena kita belum tahu nih teman-teman berapa Iya. kan harga jualnya berapa. Nah, nanti kita akan tahu setelah mengisi ini dulu. Kita isi dulu. Terus sini ada pajak pelanggan. Ini kita nolkan saja. Terus modal juga teman-teman kita belum tahu nih modalnya berapa. Kita harus melaksanakan nanti kita tahunya setelah ini gitu kan. Kita simpan dulu. Belum. Di sini ada penjualan. Nah, di sini itu kebijakan penagihannya itu sejumlah yang dipesan. Jadi kita mengikuti pesanan dari konsumen. Di sini juga ada POS, point of sale, tersedia di point of sale kita centang juga. Pembeli dan stok persediaan. Kita skip dulu, nanti bakal ada penjelasan setelah ini ya. Terus kita simpan, dan itu akan muncul di produk sini nih. Nah, di sini udah ada nih jus nanas. Nah, namun untuk pembuatan jus nanas ini kan kita pasti perlu nih material apa aja yang dibutuhkan. Nah, di sini kita klik di produk, terus ada di sini daftar pembuatan material atau BOM. Nah, di sini tuh teman-teman bakal masukkan nih ingredientsnya apa aja, kayak materialnya apa aja, terus bakal tahu juga modal yang dibutuhkan untuk pembuatan satu cupnya itu. Nah, di sini kita klik buat. Nah, produknya apa tadi? Jus nanas kan, teman-teman. Nah, setelah itu kuantitasnya misalnya kita tulis 1 aja. Terus ini juga jenis BOM-nya si produk ini. Kemudian kita masuk nih di bawah ada komponen. Komponennya itu apa aja sih kalau buat membuat jus nanas ini? Pastinya buah nanas dong. Nah, karena di sini buah nanas belum ada, nggak apa-apa kita tulis aja dulu. Buah nanas kita tulis, terus
tambah lagi apa lagi nih, kayak susu, gula ya, gula, terus air, dan ada es batu, terus apalagi cup ya, cup buat minumannya, cup plastik, terus ada sedotan juga. Nah, mungkin segini buatnya kan. Nah, setelah itu teman-teman harus tahu nih kuantitasnya itu berapa. Jadi kalau dalam membuat takaran sajinya gitu kan, untuk membuat si jus nanas ini berapa dalam satu porsinya. Misalkan di sini itu untuk buah nanasnya itu yang dibutuhkan dalam satu porsi itu 250 gram. Nah, kemudian di sini gulanya, karena ini kan nanas kan asam ya teman-teman, kalau misalkan rasanya manis kayak aneh aja gitu kan, kita masukin 0,5 gram, 50 gram, terus ini air putihnya kita masukin 100 gram aja, 100 mili, 100 mili, kemudian es batunya kan kurang rasanya kalau jus itu nggak dingin ya teman-teman ya, kita masukin 0,15, kebanyakan. Jadi 150 gram, terus ada cupnya satu dan sedotannya satu. Terus kita simpan deh setelah itu. Nah, udah simpan kan teman-teman. Terus kita lihat dulu nih costnya. Nah, di sini masih ada yang nol kan dari buah nanasnya. Kenapa itu nol? Karena kita belum masukin nih kalau si buah nanas itu harganya berapa. Jadi kita harus balik lagi ke produk. Terus klik produk juga. Nah, itu kita buat di sini klik buat. Nah, terus di sini ada kita buat buah nanas. Nah, buah nanas. Buah nanasnya itu tidak dapat dijual, namun kita itu membeli kan. Nah, di sini uh, storable product, terus yang ini yang lainnya sama. Di sini harga jualnya karena kita tidak menjualnya di nol aja. Terus di sini modalnya itu kalau misalkan si buah nanasnya ini 10.000 satu kilonya. Ini kita tulis 10.000 pembelian. Terus di sini kita ada stok persediaan nih. Stok persediaannya itu 1 kilo dan volume 0. Di sini lead time-nya 0 aja karena kita tidak ada lead time. Terus kita simpan deh. Nah, kalau udah simpan, kita balik lagi sini produk. Terus kita klik yang BOM. Dan kita pilih yang tadi jus nanas. Kita sunting lagi. Di sini kita klik yang buah nanasnya, kita ganti buah nanas. Kita klik simpan dan kita lihat structure and cost-nya. Nah, di sini yang dibutuhkannya buah nanasnya udah 2.500 dalam satu produksi. Jadi modal yang kita butuhkan untuk membuat satu cup, satu porsi jus nanas itu 4.440 kayak gitu. Setelah itu kita masuk ke produk lagi. Nah, kita mana nih jus nanas. Nah, jus nanas ini kan karena kita tadi belum tahu nih harganya modalnya berapa. Di sini kita udah langsung otomatis ada compute price from BOM. Jadi kita klik aja jadi langsung keluar. Nah, 4.400 dan kita di sini sunting untuk harganya. Misalkan kita untungnya teman-teman, terus kita simpan deh. Nah, di sini udah ada produknya. Kalau teman-teman mau tambahin ini gambar boleh banget, kita klik lagi. Terus di sini ada, nah, jusnya yang kita simpan. Gitu teman-teman buat pembuatan produk. Nah, untuk selanjutnya itu ada penjelasan dari Tesonia. Enggak Tesonia tentang pembelian. Makasih Teh Ros. Jadi di sini aku mau
menjelaskan modul pembelian. Pada modul ini itu terjadi permintaan penawaran kepada supplier. Jadi misalkan kedai jus kita ini tuh membutuhkan 1 kilo gula gitu untuk persediaan kita nantinya gitu karena udah terpakai gitu misalnya. Nah, kita itu melakukan pembelian kepada supplier yang menjual gula tersebut. Nah, jadi kita langsung coba aja. Di sini kita bikin buat, klik buat, terus di sini kita bikin nama pemasoknya siapa. Nah, kalau di sini itu pemasoknya itu Eko Buah Segar juga. Jadi dia pemasok buat semuanya gitu. Terus di sini juga ada referensi pemasok kalau misalnya apa ya? Kayak kalau si Eko Buah Segar itu ternyata nggak jual apa gulanya itu udah habis, nah bisa bisa ya apa Nah, bisa pakai si pemasok yang kedua ini. Terus di sini juga ada order order deadline. Nah, order deadline ini tuh nunjukin kalau misalnya kita udah bikin deadline kan, tanggal deadline itu tuh buat orderan kitanya gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada tindakan lanjutan gitu dari si pemasoknya itu, ini tuh bisa ke-cancel sendiri. Jadi misalnya udah sampai tanggal 27 bulan 12 jam 16.57, tapi nggak ke ini, apa ya, nggak diproses-proses juga orderan kita, itu bakalan ke-cancel sendiri. Nah, di sini ada receipt receipt date-nya juga, terus di sini kita add a product-nya aja. Langsung misalnya kita butuh gula tadi, pencet gula. Terus ini udah langsung ada harganya. Harganya itu tuh udah langsung ada dari modul produksi sebelumnya. Nah, ini misalnya kuantitas yang kita pengenin tuh 1 kilo aja. Terus di sini udah ada langsung ada harga totalnya gitu. Di sini kebetulan dari si Eko Buah Segarnya itu nggak ada pajak. Jadi totalnya itu 16.000. Nah, ini kita simpan. Terus kita konfirmasi ordernya. Nah, baru kita nanti cetak order pembeliannya. Terus di sini bakalan ada struk dari yang kita cetak tadi. Nah, ini purchase ordernya kita, totalnya itu 16.000. Nah, selanjutnya itu, ini tuh berhubungan sama stok persediaan atau inventory. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Rosanti tentang stok persediaannya. Oke, makasih Teh Sonia. Di ini tuh berhubungan banget ya teman-teman antara pembelian dan inventory. Nah, tadi kan Teh Sonia udah membeli gula sebanyak 1 kan. Nah, kita bisa lihat di inventory. Nah, di sini itu akan ada satu tuh proses. Nah, yang satu terlambat gitu kan. Kita klik. Nah, Eko Buah Segar, di sini kita klik juga. Pembelian apa nih? Pembelian gula, dimainya 1. Nah, untuk jadi tadinya kan ada pengiriman kan dari Eko Buah Segar ke jus kita. Nah, ini tuh udah sampai nih ceritanya si gulanya. Nah, kita kalau udah sampai, kita validasi, kita terapkan. Nah, kalau sudah, kita buka. Nah, ini kan udah selesai kan jadi 1. Nah, setelah itu kita cetak buktinya. Udah terdownload, habis itu dilanjut di Teh Sonia. Angga Teh Sonia. Oke, Teh. Nah, jadi selanjutnya itu tadi kan udah ini kan udah dibayar gitu, udah divalidasi sama jus kitanya gitu. Nah, sekarang di sininya di pembeliannya itu kita create bill karena udah dibayar kan.
Jadi kita ngebikin bill-nya gitu. Nah, di sini kita konfirmasi. Lalu buat pembayaran. Nah, di sini ada fitur banknya. Jadi misalnya si jus kitanya itu tuh bayarnya lewat bank atau kas. Nah, kalau di sini tuh lewat bank misalnya, terus masukkan nomor rekening kitanya, nomor rekening si suppliernya. Terus jumlahnya ini udah langsung tercantum dari ininya secara otomatis. Lalu tanggal pembayarannya juga, lalu create payment. Buat pembayaran dari sini udah tercantum kalau misalnya pembayarannya itu lunas oleh si jus kitanya. Nah, habis itu kita cetak buktinya, bukti fakturnya. Kemudian selesai ini bukti dari struk tagihan pemasoknya itu kalau misalnya udah terbayar, dibayarnya itu pada tanggal 27 bulan 12 sebanyak 16.000. Nah, kemudian aku juga mau menjelaskan tentang point of sale atau disingkat juga POS. Nah, pada modul ini tuh terdapat fitur payment-nya. Jadi, misal ada pelanggan yang berkunjung ke kedai jus kitanya lalu memesan beberapa produk. Nah, setelah itu mereka melakukan pembayaran di tempat saat itu juga. Sebentar kita coba ya. Nah, di sini ada 5 produk dari si jus kita itu, terus udah ada juga harganya di sini dicantumin. Nah, di sini tuh kita pilih dulu pelanggannya itu siapa. Di sini udah ada kebetulan pelanggan-pelanggan yang udah dicantumin di kontak sebelumnya, yang udah dijelaskan. Nah, ini misalnya kita mau pilih Risa sebagai customer, jadi pencet set customer, terus Risa itu misalnya mau membeli jus nanas sama jus jeruk. Nah, di sini tuh ada jumlah angka-angka. Nah, ini tuh angka-angka ini tuh fungsinya buat nentuin units yang mau dibeli. Jadi misalnya kalau jus jeruk itu misalnya kita pencet 3. Nah, ini maksudnya 3 jus jeruk yang akan kita beli. Kalau misalnya 1 kita pencetnya 1 aja. Oh iya, dihapus dulu teman-teman. 1 gitu. Terus habis itu lanjut ke pembayaran. Nah, pembayaran itu bisa lewat kas, bisa bank. Kalau misalnya untuk pos ini ceritanya kita kas dulu. Terus pembayarannya itu misalnya 15.000. Nah, kita validasi. Ini kembaliannya maksudnya 1.000. Terus ini struknya. Struk dari jus kita untuk si pelanggannya. Terus nanti kita cetak resinya. Di sini ada fitur buat cetak resi. Terus juga ini bisa buat ngirim email kalau misalnya ada kalau misalnya setelah melakukan pembelian. Nah, ini emailnya sudah terkirim di sini. Nah, di sini juga ada order. Jadi, nanti aktivitas ordernya itu akan tercantum di sini. Nah, di sini Risa itu statusnya udah receive. Lanjut ke modul selanjutnya, yaitu penjualan. Pada modul penjualan ini memungkinkan pelanggan itu untuk membuat pesanan yang baru. Jadi kita juga di sini tuh dapat mengontrol pemesanan dan pengiriman barang, terus juga mendapatkan seluruh informasi yang dibutuhkan dari pelanggan. Di sini pertama-tama kita pencet buat, klik buat, lalu kita pilih nama pelanggannya siapa, misalnya Rizky. Lalu di sini ada expiration atau batas waktu pembayaran atau penerimaan kalau udah melebihi itu bakalan menjadi kadaluarsa. Dan ini juga ada syarat pembayarannya itu kalau misalnya di case ini kita pengennya 2 hari gitu. Bisa 2 hari, bisa banyak, bisa kontan juga. Terus expiration date-nya itu misalnya tanggal 29 Desember. Lalu di sini kita add
produknya, misalnya jus alpukat sebanyak 1 buah, di sini langsung tercantum harganya yang udah dicantumin sebelumnya di modul produksi, kemudian pajaknya itu 0%. Nah, kalau detail order itu, dia tuh menampilkan secara detail, udah termasuk jumlahnya, terus juga yang pajaknya, terus totalnya berapa. Nah, kalau untuk pilihan produk itu hanya mencantumkan produknya aja yang mau dibeli itu apa. Misalnya jus alpukat. Nah, setelah itu, kita klik simpan. Kemudian dikonfirmasi. Lalu kita cetak. Nah, ini hasil cetakannya, hasil dari ordernya. Itu sebanyak 12.000. Lalu kita buat fakturnya. Nah, di sini kita pilihnya regular invoice, create and view invoice juga, diklik. Kemudian dikonfirmasi lagi. Lalu, misalnya si pembelinya itu, si pelanggannya itu, Rizky udah bayar. Nah, kita bikin buat pembayaran. Kemudian di sini pilih mau bayarnya itu lewat bank atau kas. Nah, ini ceritanya lewat bank. Terus nomor rekeningnya itu berapa? Misalnya 08876554. Nah, ini dibuat. Terus jumlahnya itu, di sini itu dibuat dahulu nomor rekening bank penerimanya. Misalnya nomor rekeningnya itu 3 ini. Lalu pemegang akunnya itu misalnya jus kita. Lalu banknya itu misalnya TIN, nama pemilik akunnya misalnya Rosanti, lalu disimpan. Nah, ini create payment-nya. Nah, setelah itu kita, oh iya, di sini juga setelah melakukan pembayaran tadi, akan tercantum tulisan lunas di sebelah kanan, yang menandakan bahwa sudah pelanggan si Rizky ini sudah membayar jus alpukatnya. Lalu, klik send and print, yang mana isinya berupa email. Sebentar. Ini Rizky, karena ini pelanggannya itu belum tercantum di kontak, jadi kita memasukkan data-datanya yang sudah didapatkan. Misalnya posisi kerjanya itu karyawan swasta. Lalu emailnya itu Rizky 100@gmail.com, terus teleponnya 08. Lalu kita simpan. Nah, setelah itu baru langsung muncul di sini email yang memberitahukan bahwa invoice itu sudah dibayar. Dan kita send and print. Nah, di sini langsung tersimpan file fakturnya, struk fakturnya kalau misalnya sudah dibayar pada pada tanggal 27 bulan Desember sebanyak 12.000. Nah, sekian dari saya dari modul yang telah saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan modul tentang perencanaan atau scheduling oleh Kang Kiki. Oke, sekarang lanjut ke modul
scheduling atau perencanaan. Nah, modul perencanaan ini bermanfaat banget nih buat teman-teman yang misalnya kalau teman-teman punya usaha atau bisnis yang memiliki karyawan atau jadwal operasi maupun produksi gitu. Nah, modul ini nih bisa teman-teman manfaatkan untuk mengatur jadwal-jadwal tersebut. Nah, untuk penampakan modulnya sendiri kurang lebih seperti ini ya. Nah, kurang lebih kayak gini penampakan modul dari scheduling sendiri. Nah, biar teman-teman punya gambarannya, kita lanjutin studi kasus yang tadi ya, yang usaha kedai jus tadi. Sekarang kita buat schedule-nya dengan mengklik kotak bertuliskan tambahan di pojok kiri atas. Nah, bisa dilihat teman-teman ada beberapa kolom isi untuk bisa membuat schedule sesuai dengan perusahaan yang teman-teman jalankan. Nah, di sini ada kolom karyawan. Nah, kolom karyawan ini bisa teman-teman isi dengan data berupa nama karyawan teman-teman. Misalnya kalau kita di sini namanya Sony Harahap. Nah, perannya itu dia kurang adalah sebagai akuntan, akunting. Nah, lalu ada kolom tanggal yang bisa teman-teman isi sesuai dengan jadwal yang ingin teman-teman tentukan gitu. Misalnya kalau kita di sini masangnya jadwalnya per minggu. Misalnya dari 28 Desember ini sampai seminggu ke depan. Nah, lalu ada allocated time. Allocated time ini mengisi dengan berupa persentase kehadiran karyawan teman-teman di jadwal yang sudah ditentukan. Nah, karena kita di sini mengisi dengan 100%, berarti artinya karyawan tersebut harus selalu hadir di jadwal yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, untuk attendance allocated hours itu berupa jam kerja, total jam kerja dari periode yang sudah ditentukan tadi dari kolom tanggal. Kan kalau kita kan masang jadwalnya per minggu, otomatis allocated hours-nya itu adalah total jam kerja yang harus karyawan isi per minggunya. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada kolom ulangi yang bisa teman-teman checklist atau tidak tergantung jadwal, menyesuaikan dengan jadwal yang teman-teman buat. Kalau misalnya teman-teman mau checklist berarti jadwal tersebut menjadi siklus gitu. Jadi jadwal rutin yang akan yang harus dipenuhi oleh karyawan teman-teman. Kalaupun tidak di checklist berarti bisa jadi jadwal tersebut hanya bersifat sementara atau karyawan tersebut mungkin masih dalam status magang. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau sudah fix teman-teman atau sudah benar-benar tidak ingin dirubah lagi, teman-teman bisa klik di publish and send. Yang penampakannya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadwal kerja serta total jam kerja karyawan yang dijadwalkan di modul scheduling ini. Dan teman-teman juga bisa lihat jadwalnya dalam bentuk hari, pekan, bulan, atau tahun ya. Sesuka teman-teman aja gitu, enaknya gimana. Nah, kurang lebih kayak gitu dari modul scheduling Odoo ini. Di kolom ini terdapat daftar karyawan lain juga ya yang bekerja, yang jadi teman-teman bisa atur jadwalnya, mungkin bisa secara shift atau
benar atau bergantian jadwal seperti itu dengan melakukan metode seperti yang tadi dicontohkan. Nah, kurang lebih kayak gitu deh yang bisa kita sharing-sharing tentang software dari ini. Semoga gambarannya tentang bagaimana, tentang apa sih itu software Odoo dan apa aja sih modul-modul yang ada di software tersebut, apa aja sih kegunaannya. Semoga bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan tersebut. Semoga sharing-sharing ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video kami. Kalau jangan lupa like kalau dirasa video ini bermanfaat, share jika manfaat ini ingin bisa dirasakan oleh teman-teman yang lain, serta subscribe jika ingin teman-teman ingin menunggu video-video kami yang lain. Akhir kata, mohon maaf dan semoga teman-teman selalu sehat di rumah. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.